Jadi perangkah di Indo-Pasifik dengan medan kurusetranya Taiwan, kita mundur kembali ke tahun 1950-an dalam perang diplomasi antara ROC, Republic of China Chiang Kai-shek, dengan PRC, People Republic of China-nya Mao Zedong. Dalam diplomasi luar negeri, ROC duluan masuk ke PBB. Pihak Barat di awalnya hanya kenal ROC sebagai Tiongkok. Lalu di tahun 1954 terjadi krisis Selat Taiwan pertama, di mana awalnya adalah Chiang Kai-shek menempatkan ribuan tentara di dua pulau Taiwan, yaitu Pulau Kinmen dan Pulau Matsu, yang sangat berdekatan dengan mainland Tiongkok. Dijawab dengan keras oleh Mao Zedong, dua pulau itu dibombardir peluru dan roket. Kemudian terjadi lagi di tahun 1958, krisis kedua Selat Taiwan. Kembali dihajar bom dua pulau tersebut oleh Mao Zedong dari PRC. PRC tujuannya satu, mematahkan rantai Taiwan agar tidak bisa masuk daratan Tiongkok. Di antara ketegangan politik dengan Tiongkok daratan, ekonomi Taiwan di tahun 1960-an hingga tahun 1980-an, ekonomi Taiwan boom, sukses besar. Ekspor tumbuh besar dan inilah era Made in Taiwan mulai menguasai dunia. Di sisi RRC atau PRC, mereka melakukan lobby politik dengan Amerika tentunya, dan Amerika mulai melihat raksasa tidur yang bernama Tiongkok daratan. Dan untuk mudahnya diskusi kita satu katakan, Tiongkok. Oleh Kissinger, Menteri Luar Negeri Amerika yang legendaris, melihat Tiongkok jauh lebih berpotensi ke depannya sebagai mitra Amerika, di mana di tahun 1971 Tiongkok menjadi diterima dunia sebagai the real China dan masuk ke PBB. PBB ambil Tiongkok dan membuang Taiwan. Kemudian Chiang Kai-shek meninggal di tahun 1975 dan musuhnya Mao Zedong meninggal setahun kemudian di tahun 1976. Estafet kepemimpinan dilanjutkan ke Deng Xiaoping yang kemudian membuka pintu investasi barat terutama Amerika ke Tiongkok. Deng juga punya strategi unik yaitu membuka jalur ekonomi dengan Taiwan. Bahkan oleh Deng Xiaoping, mereka boleh saling mengunjungi keluarga dari para pihak yang dulu terpisah. Perdagangan dua wilayah berkembang, tetapi tidak ikatan emosi serta ikatan budaya dua wilayah tersebut. Bahkan semakin buruk hubungannya. Masyarakat Taiwan yang ekonominya jauh lebih baik mulai mengidentifikasikan diri mereka sebagai orang Taiwan, bukan orang Tiongkok lagi. Mereka menjadi Taiwanese, not Chinese. Di tahun 1992, Partai Komunis Tiongkok mulai melakukan program jangka panjang, menyatukan satu Tiongkok yang melahirkan pandangan One China Policy, di mana hasil Kongres Partai Komunis Tiongkok menyatakan akan menyatukan kembali Taiwan ke dalam Tiongkok, reunifikasi dua Tiongkok, semua di bawah kendali Beijing dan Selat Taiwan untuk di bawah kendali Tiongkok. Di sisi Taiwan sekarang, Taiwan adalah negara demokrasi penuh. Ada multi partai di negara Taiwan. Misalnya, ketika di tahun 2000 Taiwan memilih Cheng Shu-ban sebagai presiden Taiwan. Dan dia mulai menyatakan akan mendeklarasi kemerdekaan Taiwan untuk membuat Taiwan menjadi negara sendiri, bukan Tiongkok. Tiongkok tidak siap dengan langkah Taiwan waktu itu dan mulai membuat konsensus baru. Hukum aturan baru yang direspon di tahun 2005, yaitu sebuah aturan bahwa Tiongkok bisa melakukan serangan dengan kekuatan militer untuk mengambil balik Taiwan. Ketegangan politik terhadap Tiongkok di Taiwan memuncak di tahun 2014 dengan demo gerakan mahasiswa bernama Sunflower Movement. Taiwan harus merdeka dan Taiwan bukan Tiongkok. Pada saat itu setahun sebelumnya, 2013, Xi Jinping jadi pemimpin tertinggi Tiongkok yang melihat Sunflower Movement adalah ancaman One China Policy, mulai memfokuskan reunifikasi Taiwan dalam satu Tiongkok. Xi Jinping yang punya romantisme sejarah mulai menggaungkan China Dream, impian Tiongkok untuk menjadikan the greatest country in the world. Salah satunya mengambil Taiwan kembali. Diawali dengan model Hong Kong, One Country, Two System. Melakukan diplomasi ke Taiwan, diawali dengan diplomasi penyatuan Taiwan ke Tiongkok, One Country, Two System. Namun ide ini ditolak mentah-mentah oleh Presiden Taiwan sekarang, Tsai Ing-wen, tetap menyatakan Taiwan negara demokrasi. Dalam jabatan pertamanya di tahun 2016 yang kemudian terpilih kembali di tahun 2020, Tsai Ing-wen tetap tegas, Taiwan negara demokrasi. Taiwan yang memiliki kedaulatan penuh, punya bendera negara, punya mata uang negara, punya GDP per kapita $33.000 per tahunnya atau 2 kali dari Tiongkok, punya harga diri yang besar, punya nation pride dan nation dignity. Taiwan adalah negara cheap superpower, namun secara politik hanya 14 negara di dunia ini yang mengakui Taiwan. Negara yang mengakui Taiwan hanya negara-negara kecil seperti Vatican City, Belize, Haiti, Guatemala, Honduras, Paraguay, Tuvalu, Nauru. Dunia lain menganggap Thailand sebagai breakaway province atau provinsi Tiongkok terpisah yang akan diunifikasi kembali dengan Tiongkok. Ketika ulang tahun ke-100 PKC Partai Komunis Tiongkok, Xi Jinping dengan tegas mengatakan
Taiwan akan bersatu kembali dengan Tiongkok tidak lebih dari 1 Oktober 2049, tepat ulang tahun ke-100 kelahiran negara Tiongkok. Xi Jinping berambisi menyatukan Taiwan adalah prestasi yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun pendahulunya. Mao Zedong tidak bisa melakukannya, Deng Xiaoping tidak bisa melakukannya, Hu Jintao juga tidak bisa melakukannya. Hanya Xi Jinping yang bisa melakukannya, yang akan menempatkan dirinya sebagai pemimpin Tiongkok terbesar, tertinggi pencapaiannya. Xi Jinping dalam masa jabatannya harus mengambil Taiwan. Xi Jinping dengan ambisinya bahkan mendaftar perusahaan-perusahaan yang ada di Taiwan sebagai made in China, menjadikan mereka perusahaan Tiongkok labelnya di bursa dan pasar dunia. Jadi apa landasan Xi Jinping dan Tiongkok mengambil Taiwan? Kalau kita dapat simpulkan, pertama adalah romantisme sejarah, kedua adalah konsensus Kongres Partai Komunis Tiongkok tahun 1992. Sementara di sisi Taiwan, hasil survei tahun 2020 mengatakan bahwa 92% penduduk Taiwan menyatakan diri mereka Taiwanese, hanya 8% yang menyatakan diri mereka adalah Chinese. Di survei tahun 1992, 26% masih menyatakan diri mereka Chinese. Tahun 2020 hanya tinggal 8%. Identitas rakyat Taiwan semakin solid dan ini membuat Xi Jinping tidak suka jajak pendapat tersebut. Karena hal ini akan menambah sulit menyatukan kembali Taiwan jika terlambat penyatuan Taiwan ke Tiongkok. Apalagi Taiwan keburu menyatakan kemerdekaannya. Warna nasionalisme rakyat Taiwan semakin menjauh dari Chinese Tiongkok. Data survei terakhir di Taiwan yang ingin merdeka sekarang ada 5,3%. Hanya 1,3% yang mau reunifikasi. Yang 93,4% tetap ingin status quo. Hal inilah yang membuat Xi Jinping tidak perlu buru-buru menyerang Taiwan secara militer, seperti komentar dalam tulisan di jurnal Foreign Policy. Namun Tiongkok tetap menyerang Taiwan dari sisi ekonomi, akan membuat Taiwan inflasi, akan membuat Taiwan resesi, akan membuat Taiwan depresi, yang bisa membuat seluruh dunia inflasi dan takluk dengan maunya Tiongkok. Pokoknya keren strategi pemimpin kelas dunianya ya. Indonesia kapan menyatukan Nusantara dan menguasai maritimnya yang buat Indonesia the greatest lagi.